Bukan, itu mereka. Dan mereka terus berdebat sementara serambi-serambi sekali lagi menjadi penuh sesak dengan orang-orang sakit. Yesus memasuki Bait Allah kembali melalui sisi lainnya, sisi barat, yang menghadap ke kota. Para rasul mengikutinya. Yesus memandang berkeliling dan pada akhirnya melihat dia yang ia cari, Yonatan, yang juga sedang mencari Yesus. Dia lebih baik, Guru. Suhu tubuhnya menurun. Bundamu mengatakan bahwa ia berharap datang hari Sabat mendatang. Terima kasih, Yonatan. Kau datang tepat waktu. Tidak terlalu, sebab Maximinusnya Lazarus menahanku. Dia sedang mencarimu. Dia sudah pergi ke Serambi Salomo. Aku akan pergi dan menemuinya. Damai sertamu, dan sampaikan damaiku kepada bundaku dan para murid perempuan, dan juga kepada Yudas. Dan Yesus berjalan bergegas menuju Serambi Salomo, di mana sungguh ia mendapati Maximinus. Lazarus mendengar bahwa engkau di sini. Dia ingin bertemu denganmu untuk menyampaikan kepadamu sesuatu yang penting. Maukah engkau datang? Tentu saja, segera. Kau dapat mengatakan padanya untuk menantikanku dalam minggu ini. Maximinus pun pergi sesudah beberapa patah kata lagi. Marilah kita pergi dan berdoa lagi. Sebab kita sudah kembali begitu jauh, kata Yesus dan ia mengayunkan langkah-langkah kakinya menuju aula orang Ibrani. Namun ketika ia sudah dekat, ia bertemu dengan si lumpuh yang disembuhkan itu, yang sudah pergi untuk mengucap syukur kepada Allah. Orang yang berbahagia itu melihat Yesus di antara orang banyak, menyalaminya penuh sukacita dan mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi di kolam sepeninggalnya. Dan dia mengakhiri, lalu seorang laki-laki, yang heran melihatku berada di sini dan sudah sama sekali sembuh, mengatakan padaku siapa engkau. Engkau adalah Mesias, benar begitu, benar. Tetapi juga andai kau disembuhkan oleh air kolam atau oleh kuasa apapun lainnya, kau akan masih memiliki kewajiban yang sama kepada Allah. Yakni, mempergunakan kesehatanmu untuk perbuatan baik. Kau sembuh. Oleh karenanya, pergilah, dan mulailah kembali aktivitasmu dalam hidup dengan tujuan-tujuan yang baik. Dan janganlah berbuat dosa lagi, supaya Allah jangan harus menghukummu dengan terlebih berat. Selamat tinggal, pergilah dalam damai. Aku sudah tua, aku tidak tahu apa-apa, tetapi aku ingin mengikutimu dan melayanimu. Apakah engkau menghendakiku? Aku tidak menolak siapapun. Renungkanlah sebelum ikut. Dan apabila kau sudah membuat keputusan, datanglah. Kemana? Aku tidak tahu kemanakah engkau hendak pergi. Aku menjelajahi dunia. Engkau akan mendapati para muridku di mana-mana dan mereka akan menghantarkanmu kepadaku. Kiranya Allah mencerahkanmu untuk yang terbaik. Yesus sekarang pergi ke tempatnya dan berdoa. Aku tidak tahu apakah laki-laki yang disembuhkan itu sudah pergi secara spontan kepada orang-orang Yudea atau orang-orang Yudea itu yang mencari-cari. Sudah menghentikannya guna mencari tahu apakah laki-laki yang berbicara kepadanya adalah ia yang telah menyembuhkannya. Aku tahu bahwa orang itu berbicara kepada orang-orang Yudea dan lalu pergi, sementara mereka menuju anak-anak tangga yang pastilah telah dituruni Yesus untuk pergi ke halaman lain dan keluar dari Bait Allah. Ketika Yesus datang, mereka serta-merta berkata kepadanya, tanpa menyalaminya, "Jadi engkau terus melanggar hari Sabat, meski engkau telah diperingatkan begitu banyak kali, dan engkau berharap untuk dihormati sebagai seorang utusan Allah, jauh lebih dari sekedar utusan, sebagai putra. Sebab Allah adalah Bapakku. Jika kamu tak hendak menghormatiku, kamu dipersilakan untuk tidak melakukannya. Akan tetapi aku tidak akan berhenti melaksanakan misiku karena itu. Allah tidak berhenti bekerja barang sekejap. Bahkan sekarang Bapakku sedang bekerja, dan aku pun bekerja. Sebab seorang putra yang baik melakukan apa yang dilakukan bapaknya, dan sebab aku telah datang ke dalam dunia untuk bekerja." Khalayak ramai telah menghampiri mereka untuk mendengarkan perdebatan yang berlangsung. Di antara mereka, ada sebagian orang yang mengenal Yesus, sebagian yang telah ditolong olehnya, sebagian yang melihatnya untuk pertama kali. Sebagian orang mengasihinya, sebagian membencinya,
banyak yang ragu. Para rasul membentuk satu kelompok bersama sang guru. Maryam nyaris ketakutan dan kelihatan seolah dia hendak menangis. Orang-orang Yudea, campuran dari para ahli Taurat, kaum Farisi dan kaum Saduki, berteriak sekuat tenaga hingga orang banyak terguncang, "Beraninya engkau?" Oh, ia mengatakan bahwa ia adalah putra Allah. Betapa sakrilegi, Allah adalah ia yang adalah dia, dan tidak mempunyai anak. Panggil Gamaliel, panggil Zadok, kumpulkan para rabi supaya mereka dapat mendengar dan menyangkalnya. Jangan terbakar amarah, panggillah mereka, dan mereka akan mengatakan kepadamu, jika benar mereka tahu, bahwa Allah adalah Esa dan Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bahwa Sabda, yakni Putra dari pikiran, telah datang, seperti dinubuatkan, demi menyelamatkan Israel dan dunia dari dosa. Aku adalah Sabda, aku adalah Mesias yang dinubuatkan. Oleh karenanya, tidak ada sakrilegi, jika aku katakan bahwa Bapa adalah Bapakku. Kamu marah sebab aku mengerjakan mukjizat-mukjizat dan melalui mukjizat-mukjizat itu aku menarik banyak orang dan meyakinkan mereka.